Oke guys, di video ini kali ini gue mau coba sharing tentang 4 pilar keuangan yang ideal gitu ya. Nah ternyata kalau kita memang pengen punya kehidupan yang ideal, kehidupan keuangan yang ideal gitu kan ya, ternyata ada 4 hal yang tetap mesti kita perhatiin ya. Dan unfortunately the bad news is gitu kan ya, 4 pilar keuangan ini ternyata nggak bisa dikerjain secara serial. Again, ini adalah kalau kita pengen punya hidup keuangannya yang ideal gitu ya teman-teman ya. Nah tapi kalau lu nggak mau yang ideal, yang biasa-biasa aja gimana? Ya boleh-boleh juga gitu kan, nggak apa-apa juga gitu loh. Ya, nah jadi apa aja sih gitu kan ya pilar keuangan yang ideal ini? Gue akan sharing ya. Tunggu sebentar, share screen gue mana? Nih, oke. Oke, teman-teman, jadi ini adalah pilar keuangan yang menurut gue ini harus dikerjain nih, gitu kan ya, ketika kalau kita memang pengen punya kehidupan keuangan yang ideal, gitu kan ya. Apa sih? Yang pertama itu ada yang namanya biaya hidup. Ini adalah stage one. Ini yang paling pertama banget mesti kita kerjain ya. Pasti semua juga udah tahu dong, gitu kan, impactnya apaan aja gitu ya. Ya, nanti yang kedua adalah yang namanya asuransi. Ketiga dana darurat, keempat adalah yang namanya investasi ya. Oke, nah tentang biaya hidup teman-teman, ini pasti udah jelas ya gitu ya. Apa aja sih yang mesti kita selesaiin kalau untuk masalah biaya hidup? Ya ini adalah yang pribadi. Gue akan stop share dulu ya. Kalau kita bicara tentang pilar keuangan nomor satu adalah OPEX gitu kan ya, biaya keuangan pribadi gitu loh. Apa aja? Banyak gitu kan, otomatis buat kita sendiri itu kan sudah ada tuh OPEX-nya ya. Mungkin kalau lu kerja kantor, seenggak-enggaknya even lu karyawan gitu loh, ada yang namanya lu mesti keluar biaya transport, handphone dan lain sebagainya ya. Itu adalah yang paling basic banget gitu kan. Terus yang kedua adalah untuk biaya keuangan keluarga gitu ya, sudah pasti ya gitu, uang dapur, listrik gitu kan, uang sekolah anak, itu adalah hal-hal yang memang harus kita beresin, suka nggak suka gitu ya. Nah, setelah ini tercukupi, biasanya orang akan pindah ke stage berikutnya. Ya, stage berikutnya kemana? Nah, ini yang seharusnya dibenerin. Stage yang berikutnya adalah yang namanya asuransi. Ini yang paling pertama sebetulnya, bukan ke investasi. Investasi itu yang terakhir, yang keempat. Yang kedua justru setelah biaya hidup dipenuhi itu harus yang namanya asuransi. Asuransinya apaan aja? Banyak ya. In detail lu bisa nanti lu bisa lihat video gue yang lain gitu kan ya. Gue udah bahas macam-macam jenis asuransi ya. Tapi setidak-tidaknya namanya asuransi itu cuma ada 3 sebetulnya. Jiwa, sakit kritis, dan rumah sakit ya. Yang paling basic yang mana? Rumah sakit gitu ya. Nah nanti di video yang lain gue akan coba jelasin buat lu yang mungkin hari ini sudah punya BPJS, terus juga lu udah punya asuransi kesehatan dari kantor gitu kan, lu masih butuh nggak sih beli yang namanya asuransi rumah sakit ya. Tapi setidak-tidaknya apapun itu bentuknya, lu tetap harus punya yang namanya asuransi. Modelnya pakai BPJS ke kantor ke terserah gitu loh. Yang jelas lu harus punya dulu ya, itu yang namanya asuransi rumah sakit. Berikutnya sakit kritis dan yang terakhir adalah jiwa. Kenapa ini menjadi poin nomor 2? Kenapa bukan investasi? Karena begini teman-teman. Ya, kalau sampai kita hari ini kemarin udah lagi ngerjain yang namanya biaya hidup gitu kan ya. Kalau sampai ada apa-apa, problemnya adalah apa yang akan terjadi besok, no one knows. Ya, jadi kebayang nggak kalau lu nggak punya bumper gitu ya. Lanjut nomor 3, poin nomor 3, gua share screen lagi ya. Oke ya, poin nomor 3 itu adalah dana darurat. Nah, ya ini jangan sampai kebalik-balik nih teman-teman gitu ya, dana darurat. Nah, rule of thumb-nya berapa sih? Ini banyak sih, banyak yang bilang rule of thumb untuk dana darurat itu adalah 6 kali gaji gitu ya. Ada juga yang bilang dia harus 12 kali gaji gitu. Yang benar yang mana? Nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah gitu. Cuma rata-rata orang kalau ngomong bicara tentang dana darurat itu minimal banget yang mesti lu siapin adalah 6 kali gaji lu. Ya, ingat ini dana darurat. Jadi bukan dipakai untuk seumur hidup, harusnya disiapin sebagai untuk nanganin badai. Ya, mudah-mudahan badai yang ada yang lagi dialami itu bisa selesai dalam kurang waktu dari 6 sampai dengan 12 bulan.
ya. Jadi ini sebetulnya bukan functionnya itu bukan untuk cover kalau kita tidak lagi bisa bekerja gitu ya. Itu topik yang berbeda sebetulnya. Nah, hati-hati ya. Dan yang terakhir adalah yang namanya investasi, teman-teman. Investasi ini yang jadi yang terakhir ya. Ini gue pecah-pecah. Ini asuransi gue buka ya yang tadi ya. Oke. Yang investasi ini gue pecah jadi dua. Ada objektifnya, lu mesti tentuin dulu. Lu investasi itu tujuan lu mau ngapain? Ya, either mungkin ada gain profit yang mau lu kejar gitu kan, ada pertumbuhan value keuangan yang mau lu kejar gitu kan, atau ada tujuan goal keuangan sendiri yang mau lu capai gitu ya. Macam-macam apapun yang benar yang mana, nggak ada yang benar dan nggak ada juga yang salah gitu, semuanya oke semua gitu kan ya. Nah, kalau lu udah dapetin objektifnya apa, baru berikutnya kita bisa tentuin ways-nya, teman-teman. Ya, baru kita bisa tentuin namanya ways-nya. Nah, ways-nya ini jalannya lu mau ngapain gitu loh. Lu mau investasi dengan cara apa? Lu mau investasi dengan cara lu berbuat bisnis, lu bangun di bisnis, atau lu mau masuk ke pasar modal, dalam artian mungkin lu masuk ke produk banking juga bisa gitu kan. Deposito, reksadana gitu loh. Lu mungkin juga bisa ngambil yang namanya lu mungkin beli ruko gitu loh. Itu juga investasi gitu kan. Atau lu mau ngambil yang namanya emas gitu loh, bisa juga, apapun caranya ya. Cuma cara ini menurut gua sih, saran gua itu lu mesti balikin lagi ke yang namanya ini, objektifnya apa, jadi supaya semuanya sejalan ya. Nah, oke ya teman-teman. Nah, ini yang best practice-nya adalah harus dipenuhi itu ini 1, 2, 3, 4 ya. Nah, pertanyaannya gini teman-teman, ada yang menarik adalah apakah ini dikerjainnya secara paralel ya, secara seri gitu ya. Dalam artian lu kerjain dulu nih biaya hidup beres, udah gitu lu naik ke asuransi beres, lu pindah lagi ke dana darurat beres, lu pindah ke yang namanya investasi ya. Harapan kita seperti itu, but unfortunately teman-teman ya, ternyata empat-empatnya ini sebetulnya kalau kita bicara kehidupan keuangan yang ideal ya, empat-empatnya ini harus berjalan beriringan teman-teman ya. Jadi semuanya mesti jalan bareng-bareng nih gitu kan ya. Either biaya hidup, lu juga mesti jalan namanya biaya asuransi, lu juga mesti bicara yang dana darurat, lu mesti siapin juga namanya investasi, baru kehidupan keuangan lu nanti akan ideal. Susah dong, memang betul gitu ya, karena nggak ada ceritanya sebetulnya orang kaya itu cuma tidur-tiduran, rebah-rebahan tuh nggak ada gitu ya. Semua selalu menuntut harga untuk dibayar. Ya, kalau kita memang lagi berjuang ya memang kita mesti kerja keras gitu loh. Nggak ada kemenangan yang diperoleh dengan lu cuma leyeh-leyeh gitu kan, kerja lu mau santai-santai. Itu nggak bisa teman-teman. Apalagi kalau mungkin posisinya lu mungkin dalam hari ini tuh posisi minus gitu loh. Ya memang mau nggak mau lu mesti kerja keras gitu ya. Jadi memang nggak bisa. Nah, kabar baiknya hari ini toolsnya banyak banget. Lu bisa beresin biaya hidup gitu kan ya. Lu bisa langsung dapetin yang namanya asuransi. Lu bisa dapetin juga dana darurat, dan lu juga bisa langsung berinvestasi. Hari ini you can do it gitu ya. Mungkin sekitar 10-20 tahun yang lalu itu kita semua buta dengan yang namanya instrumen keuangan. Jadi kita nggak ngerti nih gitu ya. Kita nih mau ngapain gitu loh. Gimana caranya? Orang cuma ngomong don't work for money gitu, but let the money work for you gitu kan. 10-20 tahun yang lalu itu susah banget gitu loh. Kenapa? Karena memang knowledge kita, informasi kita akan hal tersebut itu sedikit sekali teman-teman. Tapi kabar baiknya, hari ini informasi ini banyak, dan asal kita mau gerak, asal kita mau belajar, maka sebetulnya 4 pilar tadi bisa dikerjain bareng-bareng. Apapun kondisinya lu, ya, biaya hidup tercover, asuransi lu bisa punya, dana darurat lu bisa siapin, dan investasi lu juga tetap bisa jalanin. Hebat ya, gitu ya. Nah, teman-teman, ini satu hal yang mau gue ingetin, kenapa juga mungkin banyak orang ya di luaran sana itu selalu berpikirnya kalau orang udah punya gaji nih, gitu ya. Ketika biaya hidup sudah terpenuhi, orang tiba-tiba langsung loncat ke mikir yang namanya investasi. Dia lupa dia nggak mau kerjain dulu yang namanya asuransi.
Hati-hati teman-teman buat yang hal yang ini. Kenapa? Karena begini, logikanya gini deh. Kan kita nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi besok ya, gitu ya. Nah, sekarang lu kepikir nggak? Lu lagi berjuang nih, baru ngurusin buat yang namanya biaya hidup dulu. Lu lagi beresin hal itu, gitu kan ya. Lu skip yang namanya asuransi. Lu langsung loncat ke yang namanya investasi, ya. Asuransi nggak lu pikirin, dana darurat lu nggak pikirin, gitu kan. Apa yang kejadian? Ya, kalau sampai ternyata besok itu kita lupa napas, atau bahkan mungkin kita nggak lagi bisa bangun, kita masih bisa napas, tapi nggak lagi bisa bangun dan bekerja menghasilkan uang gitu kan, apa yang kejadian? Maka semua yang lu kumpulin itu akhirnya kepake buat bayar biaya pengobatan. Hilang semuanya teman-teman. Ya, itu sebabnya kenapa gue bilangin bahwa pilar keuangannya ada 4 gitu. Kalau kita mau punya kehidupan keuangan yang amazing gitu ya, pilar keuangannya ada 4 gitu. Nah, urutannya nggak boleh salah gitu loh. Lo mesti perhatiin, on priority 1 biaya hidup gitu kan. Ini penting banget. Ini nggak mungkin orang milih asuransi dan rela-relain orang nggak mau makan gitu loh. Nggak bisa gitu loh. Orang pasti akan pilih buat perutnya dulu, kenyang dulu, begitu beres semuanya, dia mulai atur-atur dulu semua, dia akan siapin yang namanya asuransi. Ya, tolong banget dari setelah ketika biaya hidup udah beres, loncatnya ke asuransi, jangan ke investasi. Kalau lu ke investasi, lu denger lagi tadi omongan gua. Something happen, percuma. Investasi lu akhirnya dipakai lagi buat cover resiko-resiko tersebut. Akhirnya apa? Hilang juga, gitu ya. Asuransi lu udah punya, dan anyway, asuransi sekarang murah-murah banget, ya. Asal lu ketemu agentnya yang bener, company-nya yang bener, produknya yang cocok, lu bisa dapetin harganya murah, benefitnya maksimal. Oke ya. Yang ketiga adalah dana darurat, gitu ya. Dana darurat ini mesti lu siapin. Kenapa? Jaga-jaga. Tapi ingat, dana darurat itu idealnya minimalnya 6, normal tuh sekitar 12 sampai 15 kali lah gitu. 12 sampai 18 kali gaji lah, ya. Nah, itu mesti lu siapin. Kenapa? Tujuannya ini untuk untuk cover kalau sampai kita kenapa-napa. Ada keuangan, situasi keuangan, contoh pandemik gitu ya. Sayangnya pandemik nggak selesai dalam waktu 6 bulan. Ini adalah contoh reality show dari function tentang dana darurat, ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari kejadian pandemik ini gitu kan. Nah, yang keempat baru loncat ke yang namanya investasi, ya. Again, kabar baiknya adalah kabar buruknya adalah empat-empatnya ini, kalau kita bicara tentang kehidupan yang ideal, harusnya empat-empatnya berjalan barengan gitu ya. Itu kabar buruknya. Kabar baiknya adalah you can do it now. Trust me ya, you can do it now. Gue udah mulai nemuin caranya semua segala macam dengan informasi keuangan yang hari ini beredar sangat hebat. Ini sangat menunjang, kasih kita kesempatan untuk bisa beresin 4 pilar tersebut bareng-bareng. Oke ya teman-teman ya, semoga videonya berguna. Kalau lu punya pertanyaan, silakan lu kontak di komen di bawah, atau lu bisa chat ke gua, bisa lewat mana ini. Nah ini nih ya, kesini nih. Nah inilah pokoknya ya, lu bisa kontak ke situ gitu kan. Lu juga bisa main ke website gua, andika-arya.com. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.